warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihin wa ghayrihi wa khatami lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Ini sing mangkat kata ya soal ini Mayan aku mau ikut dulu atau debat mau kafir kan. Kalau sing kerumun dengan urusan kafir segera suwe kula dari mriki kula tak terang di urusan yang kafir. Ini kan kafir sing untuk diperangi ora. Terus perang lewat medsos iki apa untuk dibunuh ora kan ngewaki kan iki. Kulon wujud dengan kitab At-Tarikhul Jinail Islam. Mungkin kitab itu diterangake sing itu jadi bingung. Sapa to asline sing kafir harbi iki? Kafir sing entuk diperangi. Mergo kafir niku enten sekawan. Ora terima sidok untuk kafir ngono wae. Ora Islam kafir untuk diperangi mboten. Dan hukum membunuh dengan Quran ya pirang-pirang ayate untuk ora kafir sing endi sing entuk dibunuh. Sing kula jelas ke awal enten kafir sing jenenge kafir harbi. Enten kafir zimmi, enten kafir muahad, enten kafir musta'min. Jadi sampean pahami kafir harbi, kafir zimmi. Tapi ini ku enten sekawan sini. Orang mau niku tok. Kafir harbi, kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'min. Sampean paham karmu ora karmu sampeyan tak terang ya. Tegir kitab At-Tarikhul Jinail Islam niku kafir harbi bisa apa? Fal harbiyuna hum sukkanu daril harbi alladziina la yudayyinuna bil Islam. Sing diarani wong kafir harbi niku umumé wong nak wong kelompok-kelompok kadrun niku rata-rata mung diuntal-untal kafir harbi kabeh. Padahal teng mriki diterangke wong kafir harbi kuwi wong sing manggon ning lokasi perang utawa negara yang tidak pernah ingin damai dengan Islam dan tidak pernah ada perjanjian apapun serta tidak memperbolehkan ajaran Islam dilakukan di negara itu. Ini kafir harbi. Wong sing musuhi Islam manggon dengan lokasi pertempuran atau daerah wong kafir niku wau dan tidak memperbolehkan wong Islam menjalankan syariat Islam tenggen negara tersebut. Niku kafir harbi. Kafir sing entuk diperangi mergo piyambake merangi umat Islam bahkan bertempat di sana pun untuk sekedar menjalankan syariat untuk umat Islam itu tidak diperbolehkan. Dan ini Indonesia menurut umat Islam ning Indonesia saiki gek rame-rame berpolitik. Rame-rame urusan politik akhirnya ada perang lewat medsos padahal kode Islami.
Padahal yang disebutkan al-harbiyuna sukanu dari harbi, tentu itu penduduk betul-betul orang-orang kafir. Dan perangnya perang nyata, bukan perang medsos. Nah, yang disebut dengan Al-Quran ini perang nyata, perang yang bisa menghilangkan jiwa, menghilangkan nyawa. Saklian ini ku mangke beda meleh jenenge boten harbi malih. Tapi nek kula jenengan pahami mungkar apa? Kafir harbi, sing ketemu wong kafir wajib diperangi. Wong Kristen perangi, wong Buddha diperangi. Ini keterangan kondi ngono-ngono. Keterangan sing tentu keterangannya wong sing betul-betul perang nyata, bukan perang medsos. Pak enten malih ceritane biyen ki ana termasuk Ka'ab niku. Orang yang menyakiti Rasulullah, menghina Rasulullah, menghina Islam, itu sama saja menghina Allah. Dan saat itu dihukum mati. Lah nak ten mriki misale ora wong Islam ning nggon medsos menghina umat Islam, menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, hukumnya piye? Kita bukan negara Islam. Yang berhak menentukan hukum dibunuh atau tidak itu seorang qadhi atau seorang hakim. Kalau di Indonesia tidak ada ketentuan pakai hukum Islam, berarti kita tetap menghormati hukum yang ada di negara tersebut. Sebab selain harbi niku enten sing jeneng kafir dhimmi. Ya, kafir dhimmi niku pripun? Kafir waliane kafir harbi wae. Kafir yang ada di negara Islam dan mereka ada ikatan damai dengan Islam, membayar jizyah atau pajak untuk keamanan dirinya. Sementara di Indonesia semua orang tidak dilihat dari agama, ras dan sukunya, semua sama di mata hukum negara. Dan apa orang gunakan Islam? Dan yang Indonesia tidak pakai hukum Islam negaranya. Senajan umat Islam banyak di Indonesia. Nak kafir harbi betul-betul menentang ngajak perang. Nak kafir ini bisa berdamai dengan catatan ada syarat-syarat perdamaian dan membayar pajak. Di kafir dini. Nah, sing ning Indonesia yo bayar pajak ora bayar kabeh. Islam yo bayar, Kristen yo bayar, Hindu Buddha ya bayar. Berarti ada perjanjian damai di tengah-tengah kaum muslimin. Niku kafir dini. Enten maneh sing jenenge kafir muahad. Kafir muahad niku seorang kafir walaupun mereka hidup di tengah-tengah negara yang memusuhi Islam, tapi orang itu masuk di negara Islam karena tugas atau dagang sementara waktu dengan perjanjian. Walaupun mereka itu orang kafir harbi sebenarnya, tapi kan ditugaskan masuk misalkan di Indonesia, di negara Islam, mlebu ning Indonesia dengan perjanjian dan dalam waktu yang sementara. Niki yo ora dipateni. Contoh ada duta besar misalnya, duta besar dari luar, yang negara itu betul-betul negara harbi, yang berdua termasuk negara darul harbi, negara yang orang-orangnya kafir dan memusuhi Islam. Tapi karena ada sesuatu hal hingga di Indonesia ada duta besarnya di Indonesia, mereka itu bertugas sementara waktu dan itu tidak boleh dibunuh.
hukumnya dia haram. Bahkan Rasulullah mengancam siapapun yang membunuh orang-orang kafir yang dalam perjanjian, dalam ikatan perjanjian, maka selama perjalanan 40 tahun tidak akan pernah bisa mencium baunya surga. Perjalanan 40 tahun akhirat, enak kira pirang tahun dari ngitung bae. Tidak akan pernah bisa mencium baunya surga. Itu kafir mu'ahad, kafir yang dalam perjanjian karena sementara waktu ditugaskan untuk tentara ditugaskan untuk pelajar ditugaskan di sementara waktu ada perjanjian di sana sebelum masuk, itu dinamakan kafir mu'ahad dan tidak boleh dibunuh walaupun mereka hidupnya di darul harbi, negara yang memusuhi Islam. Yang nomor terakhir, kafir musta'min. Kafir musta'min bisa sama posisinya. Nah, ngomong kafir harbi dari darul harbi masuk pada suatu negara, masuk itu bukan karena suatu tugas atau apapun. Ning negara kuwi dijamin seorang penguasa utawa dijamin seorang muslim sedulure umpamane. Iki wong kita kon ngene dijamin aku tidak akan terjadi apa-apa. Itu pun juga tidak boleh dibunuh. Ini namanya kafir musta'min. Kira-kira sering sesuai rapat akeh-akeh. Mun tak sesi tanya jawab. Jadi kafir itu yang sekawan, harbi, dhimmi, mu'ahad, musta'min. Niku pun kula terangke kabeh. Di kula menjawab pertanyaan yang kemarin. Kafir harbi ki sing piye, kafir harbi ki sing ning medsos nyak kok ndak. Jelas tentuku terangke fal harbiyunahum sukan daril harbi alladzina la yudayyinuna bil Islam. Ngono ada keterangan la yudayyinuna bil Islam, tidak memperkenankan umat Islam menjalankan syariah di negaranya dan bahkan memerangi umat Islam secara nyata. Pembahasan dari paham dereng? Iki cah gede kabeh kita nek cilik iki. Mosok takoki sing reso dewa. Ngeten iki bingung malih kula. Kula takok cah cilik meneng, takok cah gede meneng. Nek ora paham tak bali meneh. Jo rokok saya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaqibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaqibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam wa idhari syairi ala tariqati jamiyatina dhatil ulama wa idhari syairi ala tariqati jamiyatina dhatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala
jami'an nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah jami'an nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah li'ila'i kalimatillah li'ila'i kalimatillah. Sungguh terangnya tentang kafir niki. Kesimpulan dari beberapa keterangan kafir niku aslinya berkaitan dengan kondisi perang atau tidak. Negara itu kondisinya damai atau dalam kondisi perang. Kalau dalam satu negara tidak memakai hukum Islam, maka apapun tidak boleh menggunakan hukum Islam. Masalahnya apa? Yang menentukan hukum, keputusan tentang hukum itu seorang qadhi atau seorang hakim. Jadi kita tidak boleh menentukan hukum secara sendiri-sendiri. Contoh, walaupun di dalam Islam seorang pencuri itu harus dipotong tangannya, terus orang wong maling ujug-ujug kepotong, itu apa? Tidak boleh. Yang boleh menentukan itu, memutuskan itu seorang hakim atau qadhi. Wong maling ujug-ujug wajar, ini mau maling apa? Maling titik, pintir oke bisa nih maling petok tangannya. Tidak boleh, walaupun hukumnya seperti itu, tapi yang menentukan keputusan hukum harus seorang hakim atau qadhi. Apa mana mau kue cucu orang, wong Kristen tidak ini, tidak bisa. Nung kafir orang jauh dengan agama. Orang kafir. Loh, kita itu tidak boleh menghina orang kafir, itu tidak boleh. Kalau kita menghina orang kafir, sama halnya kita dihinakan mereka. Ngenyek wong kafir padha karo bahasa wong kafir do muni ngenyek awake dhewe. Ngenyek Tuhan wong kafir, asal wong kafir padha ngenyek Tuhane awake dhewe. Kon kan tetep bales nanti omong. Dan itu tidak diperbolehkan. Al-Qur'an itu yang bicara. Nah, mulai keterangan sing kula mireng wingi ana kafir-kafir kok bingung urusan kafir. Kita itu tidak perang dalam perang nyata. Kalau dalam perang medsos kita masih tidak boleh menggunakan hukum-hukum perang nyata. Yang dinamakan kafir harbi itu dalam kondisi perang secara nyata menghilangkan nyawa manusia. Itu perang, dan hukum kafir harbi akhirnya muncul dalam kondisi perang itu. Tapi negara Indonesia bukan negara Islam, walaupun mayoritas Islam, maka kita tetap wajib menghormati dan tidak boleh memberontak terhadap negara atau mengkudeta, itu tidak diperbolehkan. Biar wis tau tak kandhake hukumnya tetap haram mengkudeta negara, mengkudeta pimpinan. Nak ning negara iki kok rakyate sing hidup salat kelakon syariat Islam masih diperbolehkan, sedolim apapun kita diharamkan untuk mengkudeta. Nah, sengaja do melu kadrun yo karepmu. Hukumnya tetap haram. Ini kondisi dalam kondisi damai, bukan kondisi perang. Nah, kondisi perang sudah beda lagi. Ojo meneh terhadap orang-orang kafir. Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah berfatwa ketika resolusi jihad. Man khana li watanihi halalun damu walam yakun kafiran. Kok ana wong sing berkhianat terhadap negara ini, halalun damu, halal darahnya. Dibunuh boleh. Walam yakun kafiran, senajan tidak boleh dinyatakan bahwa orang itu kafir. Wong Islam itu tetap dingonokke zaman perang. Apa momennya memilah-milah terhadap kafir-kafir ini paling gampang nak posisi perang. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini yang paling banyak itu kafir dhimmi. Ada lagi kafir muahad,
kafir mustakmin wis biasa, dan itu sedilok tok sasi rong sasi balik. Tapi kalau kafir dini ada perjanjian dan membayar pajak atau jizyah untuk keamanan dirinya. Keterangan kula sithik niku mawon, waktu sing rodok panjang separuh berarti setengah jam, 1 jam saya gunakan untuk sesi tanya jawab. Monggo. Ini mau nanya, tuh ada teman tanya kalau misalnya ini di luar tema ya, ada teman mengatakan kalau kamar mandi di dalam kamar itu katanya nggak boleh, apa benar? Kamar ada kamar mandinya. Ini pertanyaan kan di melenceng ke tema ini. Rata Jawa. Kalau kamar mandi jubatan patenan, muncul kamar mandi di dalam kamar. Ya nih, udah sesuai tema. Ingkang nomor sekawan saya dari dem kafir timi niku Pak. Enggak ada apa? Timi. Mustakmin. Ngeten contoh bahasa negara wae. Negara ini digawe desa. Umpama Batur Sari kuwi desa harbi. Desa kafir yang memerangi Islam. Kebon Batur desa Islam. Ana wong Batur Sari. Nak jelas orang Batur Sari, Darul Harbi, negara yang berpenduduk harbi, yang berpenduduk memusuhi Islam. Kok masuk nenggon negara Islam, masuk nenggon kebun Batur, Muslim Batur Sari, masuk nenggon kebun Batur dalam rangka rek mlebu nenggon kebun Batur kuwi mau mergo dagang. Umum dagang dilalah hubungan dagangnya ambek wong kebun Batur. Itu tidak boleh dibunuh. Sebabnya apa? Ninggon kafir mustakmin niku enten sing menjamin. Misal sampean sing Batur Sari dagangnya mek Nurhedi. Nah, tekan negara Islam, Nurhedi wong Islam, negara Islam, Nurhedi menjamin Henry ojo dipateni iki ana urusan mbek aku. Tak jamin tidak akan pernah berbuat apapun. Niku pun boten entuk dipateni. Niku sing mustakmin. Atau suka penguasa, suka Batur Sari ning kebon Batur. Wong Batur Sari tekon ngene lurah isih. Izin lurah Pak Lurah, aku arep ning kene seminggu mergo ana urusan dagang atau urusan kerjaan. Akhir Pak Lurah ya tak jamin keselamatanmu ning kene. Ini diarani kafir mustakmin. Sing jamin salah satu dari penguasa atau salah satu dari umat Islam sing ngono. Sing mustakmin. Enten malih wis bandung. Kira-kira merupakan yang piye? Ini nomor sekawan mau Mustakmin. Bon lagi, bon paham. Kira teko ki ora menetap tidak sementara waktu kanggo satu urusan. Terus balik. Bon ya nih, yang masih ada kaitannya dengan tema yang saya sampaikan. Ojo kamar mandi sih. Ya.
Wau kan sing untuk menghina Kanjeng Nabi, menghina Allah, itu kan di medsos. Kalau menghinanya langsung di depan mata, itu gimana hukumnya? Kapan kalau Kanjeng Nabi gue? Mas, menghina langsung ngenyak-ngenyak ngoten. Misalnya ngenyak-ngenyak Kanjeng Nabi, ngenyak-ngenyak ngoten. Sekarang Ono wong di luar Islam apa satu agama? satu agama atau dua di luar Islam? Satu agama siapapun orang yang bersyahadat dan tidak ada syarat-syarat khusus untuk hak dibunuh, tidak boleh dibunuh. Kalau itu dari luar agama, kita pun juga mengikuti apa namanya negara, peraturan negara. Karena peraturan negara di Indonesia bukan menggunakan hukum Islam, kita tidak boleh main hukum sendiri. Tadi saya sudah katakan, memutuskan satu hukum, entah kita ngenyek ora, mau ngenyek langsung berharapan, oh kok tempiling-tempilingan, nggak anu. Tapi hukum di Indonesia tetap berjalan, sing tempilingi mau sopo yo diusut. Karena kita tidak boleh menentukan hukum, yang boleh menentukan hukum di negara Islam pun hanya boleh diputuskan oleh seorang hakim. Umpama sampai di tanah Arab, kalau negara Islam, kerajaan bukan khilafah, kerajaan tapi menggunakan hukum Islam, nyolong dipotong tangannya. Win dilalah perlu nunggu pasar orang mau nyolong cari nih apa nih kena Arab ono. Merah langsung, apa kok kedok tangannya? Dia pun juga mendapatkan pelanggaran, dan yang dipotong pun kalau ada saksi itu masih tetap dapat hukuman. Jadi sing mentoknya ora kuwi. Ya terus piye ra oleh untuk gelut, Pak? Ya ndak gelut juga kamu sing penting ojo ngasih kena polisi. Tapi kalau berbicara masalah hukum, kita tidak boleh menentukan hukum secara langsung, apalagi kita hidup bukan di negara Islam. Ngenyak zaman Kaab dibunuh, ngenyak Kanjeng Nabi, ngenyak Gusti Allah, ngenyak Islam dibunuh. Karena saat itu yang menjadi pimpinan langsung adalah Rasulullah, dan sampai saat ini tidak ada pengganti sama sekali. Jadi pimpinannya ya Rasulullah, penentu hukum ya Rasulullah, sembarang Rasulullah kabeh. Saya bisa apa sing iso ngono. Jadi ada khilafah, khalifah mampu enggak seperti Rasulullah? Iso kabeh, urusan dagang Rasulullah, urusan politik Rasulullah, urusan hukum Rasulullah. Ini tidak bisa. Zaman khilafah 4 saja, itu pun juga ditentukan oleh seorang hakim. Hukuman di Indonesia penuh dengan hukum-hukum di luar hukum Islam. Menggunakan hukum Islam paling nikahan, warisan, menggunakan hukum Islam. Terus nah untuk dipateni bahwa tak jawab langsung orang untuk dipateni. Apa mana orang Islam, ini bodoh Islami dan bersyahadat. Nah jiwit sidik ora apa-apa, sok terapi di rambutnya gundul. Ya ini pakai waktu panjang nih masalahnya. Ayo, sudah ke WC sih. Kayak sepaneng-sepanengnya tak kok ibis.
liyane. Surabaya, untuk Surabaya. Tangerang. Nak ora ono tak jawab kayak Hilal nak ora ono. Bon betul-betul iki kesempatan Hilal kula ke jawabane itu. Iya. Berarti nak wis Hilal berarti wis rampung ora ono pertanyaan meneh. Ada ini sih lo pertanyaan ini kan saya jawab di lotok berdasarkan fatwanya Hasyim Asy'ari. Nomor 3. Hanya itu yang kafir yang nomor 3 Pak Ustaz. Kafir apa? Dimi terus ada lagi itu kafir apa lupa? Harbi, dimi, terus Harbi pakai H. Harbi, dimi, terus tadi yang nomor 3 lupa. Mu'ahad. Muahad ya. Kalau mu'ahad itu perjanjiannya dengan negara. Kalau musta'min perjanjiannya dengan seseorang. Sama-sama Ada kafir. yang menjamin sama-sama kafir masuk di negara Islam. Kalau yang mu'ahad itu ada perjanjian negara keamanannya. Kalau musta'min perjanjiannya hanya pada seseorang atau pada penguasa. Ada jaminan. Tapi yang mustakmin itu luar Indonesia apa orang Indonesia? Yang mustakmin Ya dari luar. luar negara lain. Dari negara Darul Harbi, negara yang memerangi Islam. Sama-sama di luar ini. Wes. Nah, wes tak jawab Hilal terus sambung. Pertanyaannya, nak ono WC kayak gini kamar. Padahal kamar kadang digunakan untuk sholat barang, digunakan untuk wiridan. Berarti kamar itu suatu tempat yang harus disucikan. Fatwa Hasyim Asy'ari, inna istiqbala ma'u di alit ta'dim fi ghairi mahal ta'dim haram. Kok ono perbuatan yang seharusnya perbuatan itu diagungkan atau disucikan dan ditempatkan tidak pada tempatnya, itu hukumnya haram. Riyen pun nanti kalau contohnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimat suci. Kok bisa contohnya? Kalimat suci itu harus ditempatkan pada tempat yang suci. Kalau tidak ditempatkan pada tempat yang suci, apa mau diubah abid kaya sugi, haramun hukumnya haram. Kalau kamar itu dipakai untuk suci, kadang digunakan untuk sholat, kadang digunakan untuk likiran. Kok tengko dikei wis berarti hukumnya wis kuwi jawabane. Nek benar ngising ngono ya ora apa-apa. Nah pas loro kondisi darurat. Ora iso lunga sing tetep nggon kamar, ada kamar pinggir iki sholat, ngambil di sini diyoi. Boleh apa tidak? Boleh.
Boleh apa? Boleh keplaki wonge. Tapi nek darurat tidak masalah. Wong loro wis lunga kok. Sing nunggone turu. Wayah ngising mentu ngono wae. Bar dicawiki kek ing kono meneh buat ini salat isya nang kono. Kena ora kena kondisi darurat. Nona kata sithik waktu. Ini biasanya orang ngono ya. Biasanya orang ngono. Pertanyaanmu kan ora kelengkapi. Nah, anu bisa kayak kamar itu tetap itu. Maksudnya kayak itu. Tapi nek bisa ditutup rapat, ana pintune kuwi nggon jobone kayak itu. Ya hotel. Nah, dadi siji sak kamar ning kono ora. Ora itu. Lah pertanyaanmu ora kelengkapi kok. Ya, maksudnya gitu maksudnya. Wong kene bisa kono kita. Nongkrong ini sholat itu. Tapi nek wis iki ditutup rapet, kayak lawang sing rapet, ada batas sing rapet, berarti ento. Mulai nak takkan lo dilengkapi, jawaban lengkap. Nomor dia tuh kalau ruang makan gitu. Iya. Kamar mandi di sini. Ini ke sholat subuh sih kono udah habis tujuh ya. Kita kira sing ngadus tuh. Identitas komplain. Inna istimala mawudi'at ta'dim bi ghairi mahali ta'dim mahalun. Nah ning kono ana perkara sing jajane kudu disucikan lalu diagungkan, tapi kok ora dinggonke disisike diagungke hukume haram. Pindah Hasyim Asy'ari sing digono. Padha wae kaya Mbah Hasyim Asy'ari ning kono man khana li watanihi. Sing sapa wong ngomong berkhianat terhadap negaranya, halalun damuhu, halal darahnya, walam yakun kafiran, dan tidak disebut orang itu orang kafir. Mergo napa? Mergo Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul watan minal iman, cinta terhadap tanah air adalah bagian daripada iman. Dan nek kok malah mengkhianati negara, berarti hilang satu keimanan dan bisa menghancurkan negara. Itu hukumnya halal darahnya. Halal. Nah, kok bisa diambil kubur watan minal iman? Saking dawuh Rasulullah, wallahi demi Allah, innaki la ahabbu biqa ila ardi ilayya laula an khristu minki lama kharajtu. Demi Allah, engkau kota Mekah adalah negara yang sangat aku cintai. Ini Nabi Muhammad mencintai tanah air. Laula anni khristu minki lama kharajtu. Andai kata aku tidak diusir dari kota Mekah, maka aku tidak akan keluar. Dari perkataan Rasulullah itu maka diambil kesimpulan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Dan fatwa beliau lagi, man khana li watanihi halalun damuhu. Sing sapa berkhianat terhadap negara, saat itu kondisi perang. Siapapun yang berkhianat terhadap negara, halalun damuhu, halal darahnya. Wa man mata li ajli watanihi mata syuhada. Sing sapa wong mati belani negara, monggo negara wong sing mati belani negara dianggap mati syahid. Lu ngono lho, awake dhewe ngaji ke NU-an sing diambil dari YGNU. Bahasa itu ahli hadis. Punya murid bahwa Abbas dua ahli fikih.
dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu luar biasa. Kalau Imam Ghazali itu mampu menyatukan dua kelompok besar, zaman biyen kelompok tasawuf sampai kelompok syariat, kira tahu iso akur. Wong tasawuf nyekeli keyakinan dhewe, wong syariat nyekeli dhewe. Ora tahu iso akur. Mulai iso akur munculnya Imam Ghazali. Tasawuf dan syariat dijadikan satu dan saling membutuhkan. Makanya muncul kitab dari Mbah Imam Ghazali, Al-Ihya Ulumuddin. Itu ada syariatnya, ada tasawufnya. Dan Mbah Hasyim Asy'ari juga luar biasa banget. Agama dan nasionalisme dijadikan menjadi satu. Saat itu orang-orang berjuang demi agama, tapi rasa terhadap cinta tanah air tidak akan pernah muncul. Akhirnya digeger negara-negara itu. Karena Mbah Hasyim Asy'ari itu ahli hadis, beliau mencari ternyata ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa Rasulullah itu cinta tanah air dan kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu cinta tanah air, berarti kita pun juga cinta tanah air. Mengikuti Rasulullah adalah sebagian dari keimanan itu sendiri. Maka hubbul watan minal iman, itu kata Mbah Hasyim Asy'ari, orang hadis ya, bro ya. Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubbul watan minal iman. Ora kuwi dawuhe Mbah Hasyim Asy'ari. Anu sing mau mankhona liwadonihi halalun damu, itu pun juga bukan dawuhe Rasulullah, tapi dawuhe Mbah Hasyim Asy'ari. Berdasarkan cinta tanah air itu, maka orang yang mengkhianati tanah airnya adalah orang-orang yang mengkhianati terhadap Rasulullah. Tak kasih waktu sekali saja dengan takon meneh. Aku tak menanggapi ini, bingung paham boleh. Yo, waktu kita waktu satu tok pertanyaan. Relatif kok. Nah, kalau pertanyaan tak akhiri dengan ungkapan dari Mbah Hasyim Asy'ari, fahalummu kullukum wa man tabi'akum jami'a. Hidup bareng-bareng, berbondong-bondonglah kalian semua, sak pengikut-pengikutmu. Kowe nak duwe anak kowe, sak anak buahmu, nak duwe keluarga, sak keluargamu. Minal fuqara wal aghniya, dari kelompok wong-wong sing melarat, wong-wong sing sugih. Ingat digale Mbah Hasyim Asy'ari. Kowe sak kelompokmu kabeh, sak keluargamu, sak masyarakatmu, ayo berbondong-bondong, wong-wong melarat, wong-wong sugih, wal du'afa wal aqwiya, wong-wong rakyat jelata dan pejabat-pejabat tinggi, ila hadhil jam'iyyatil mubarakah, masuklah kalian ke dalam jam'iyah yang penuh berkah ini. Al-mausumati jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Organisasi iki jam'iyah iki jenenge Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama betul-betul jam'iyah yang diberkahi, betul-betul jam'iyah yang direstui oleh para wali-wali di tanah Jawa khususnya. Pendiri-pendirinya juga dari para wali, semuanya dari para wali. Saran Mbah Hasyim, fahalummu kullukum jami'a wa man tabi'akum. Ning kulo keterangan kurang barang kabeh anak buahmu, keluargamu, ayo bareng-bareng dijak ning NU, jak mlebu ning jami'ah sing kena sing akeh berkahe.
Kalau nak keluargamu durung berbadak kenal NU, kenal no NU dhisik kok sithik-sithik awit cilik. Paling tidak dikenal ke genderone. Nak cah cilik-cilik ya kenal ke sak lagu-lagune. Nak cah cilik kan seneng-seneng lagu. Mbah Hilal iso nyanyi ora gitu. Ya nyanyi cara Brebes bel. Iso lah nyanyi tapi logat Brebes. Ya, orang tahu bagus. Sudah ada pertanyaan kita ke isaran yang biasa Mas Ari. Ayo bareng kabeh wong tua sing durung melu niku NU sing durung paham NU dipaham ke NU. Mana mana boten paham NU boten masuk tenggen NU sisa. Napa malih niki mulai enten sensus NU daftar ke keluargamu. Golek ke kartanu kartu anggota NU. Ketika koordinir ana pokok sing koordinir duit ya bisa. Goleki ning kono daftar. Ora sampe aku ora NU nang rasa mikir sok selamat sok gaya. Mbah Hasyim Asy'ari sempat dawuh sing sapa wong ora gelem mlebu ning organisasi utawa jamiah terutama ning Nahdlatul Ulama kaya domba-domba berkeliaran di hutan. Andaikan mereka itu ada satu saja yang selamat pilih wong sing wis termasuk bejo, selamat ora dicopot macan. Tapi kalau masuk jamiah, masuk dalam satu kandang, di situ menjadi banyak banget, menjadi satu perlindungan ono kandangnya, ono wadahe. Lah wadah kuwi sing jenenge jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, sampai ora gelem masuk ke NU silahkan, tapi jangan pernah berpikir aku tuh pasti selamat atau orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.